Selamat malam Bu Tina. Selamat malam Bu Hana. Ada apa nih Bu Tina nih malam-malam begini nih menghubungi saya? Iya, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Bu Hana. Ini saya besok rencananya di Bu Epa tadi calling, katanya mau ada berbagi, jadi sekalian mau coaching gitu. Mungkin Bu Epa mau menyampaikan permasalahannya gitu di sekolah gitu. Tapi belum tahu saya juga permasalahannya tentang apa. Jadi saya mau coaching Bu Epa besok rencananya. Oh gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu buat coachingnya Ibu itu? Ya, saya minta bantuan Bu Hana untuk observasi coaching saya besok gitu. Oh gitu ya. Oke, siap Bu. Mungkin nanti saya insya Allah akan berusaha untuk mengobservasi coaching yang sedang dilakukan oleh Ibu Tina ke Bu Epa, dan mungkin nanti saya akan bikin rubrik penilaiannya ya. Rubrik penilaian coachingnya mungkin seputar ini aja, seputar Tirta aja ya. Jadi nanti tahapan-tahapan Tirtanya mudah-mudahan muncul ketika Bu Tina melakukan coaching ke Bu Epa. Jadi ada 4 ya untuk di rubrik penilaiannya, nanti ada Tirtanya seperti itu, dan nanti saya kalau misalnya muncul tinggal saya checklist saja, dan kalau misalnya belum muncul nanti saya kasih X ya Bu Tina ya. Iya, siap. Terima kasih sekali Bu Hana. Iya, sama-sama. Nah, mungkin untuk coaching besok yang dilakukan oleh Bu Tina itu kompetensi coaching yang akan dikembangkannya apa? Kompetensinya kan ada 3 ya. Yang pertama present, yang kedua menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan topik. Nah, dari ketiga kompetensi itu apakah semuanya ingin Ibu kembangkan atau ada salah satunya yang lebih spesifik mungkin? Kalau untuk besok mungkin yang saya titik beratkan itu ke indikator yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Karena permasalahannya saya kan belum tahu gitu, jadi besok saya coba itu aja dulu yang saya perdalam. Oke, siap. Mungkin nanti saya fokusnya ke pertanyaan yang berbobot ya, karena Bu Tina akan mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin tahu nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu. Kalau misalnya indikatornya mungkin karena saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Eva, ke coachingnya, berarti indikatornya lebih ke mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusinya sendiri. Kemudian juga yang kedua mungkin untuk bisa coachingnya itu munculkan ide-ide baru atas permasalahannya gitu. Oh, siap. Nah, kemudian Bu Tina rencananya akan melakukan coaching sama Bu Epa kapan? Rencananya sih sudah janjian besok pulang sekolah, jadi mau besok ketemu sama Bu Epa atau Bu Epa ke rumah saya gitu. Oh gitu, tapi maaf nih Bu Tina, kalau besok kayaknya saya nggak bisa hadir nih. Apa ya, kalau bisa nanti di video aja ya Bu Tina, di video aja ketika melakukan coaching ke Bu Epa. Kemudian nanti videonya di share ke saya biar saya observasi ya. Ya, siap Bu, nggak apa-apa. Terima kasih sekali atas bantuannya, atas ininya nanti doakan juga supaya saya nanti di coachingnya berhasil. Amin. Sudah mau pertanyaan mana? Amin. Mudah-mudahan besok lancar ya. Ya mungkin Bu Tina itu saja ya untuk hari ini. Kita lanjutkan besok ya setelah saya melihat video coaching Bu Tina dan Bu Epa. Ya, siap. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Hana, selamat malam. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana Ibu? Ini Bu Tina, tadi kan Bu Tina sudah mengirimkan video coaching ya, yang Bu Tina lakukan dengan Bu Epa sebagai coachingnya dan Bu Tina sebagai coachnya. Ini saya sudah mencatat nih hasil observasi Ya. yang dilakukan oleh Bu Tina sama Bu Epa ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya membacakan hasil catatan saya, pertama saya mau bertanya dulu nih, pengen tahu dulu nih Bu Tina. Jadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang diinginkan nih, yang kita bicarakan sebelum terjadinya kegiatan coaching Bu Epa dan Bu Tina ini, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tina? Tadi itu saya melakukan ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Bu Epa kebetulan melakukan permasalahannya dengan sangat baik begitu permasalahannya. Terus saya juga tidak mengeluarkan asumsi apa-apa atas permasalahannya Bu Epa. Jadi saya membiarkan Bu Epa dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat Bu Epa mengeluarkan permasalahannya sendiri. Terus Bu Epa juga mendapatkan solusinya, pilihannya itu dari dirinya sendiri gitu. Jadi saya tidak mengeluarkan asumsi apa-apa. Saya juga tidak memberi label atau menjudge Bu Epa itu sebagai yang bagaimana begitu. Jadi Bu Epa mengalir saja sendiri dengan sendirinya begitu Ibu. Iya Bu Tina, ini sesuai ya dengan catatan saya ya. Indikator yang pertama kan Bu Tina itu inginnya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dapat mencari solusi dari masalah yang Ibu Epa hadapi dan juga memunculkan ide-ide baru ya. Itu yang sebelumnya sudah kita diskusikan. Nah Bu Tina, sesuai dengan rubrik penilaian sudah kita diskusikan sebelumnya juga. Di sini menurut catatan saya ini Bu Tina ya sudah muncul tuh Bu Tina nih. Di sini saya sudah checklist semua ya. Ada tujuan dari kegiatan coaching sudah muncul, kemudian identifikasi masalah-masalahnya sudah muncul juga. Ya, jadi sudah ada ya identifikasi masalah ketika kegiatan coaching tersebut. Kemudian juga rencana aksinya gitu, solusi-solusinya juga sudah muncul. Malah lebih dari satu ya yang saya lihat dari video itu gitu, solusinya sudah lebih dari satu. Dan kemudian juga adanya komitmen dari si coachee ya, itu termasuk ke dalam tanggung jawab. Jadi kalau sesuai dengan alur Tirta ini, rubrik penilaian yang saya observasi atas kegiatan coaching Bu Tina ini sudah muncul semuanya, sudah terchecklist semuanya ya. Jadi sudah muncul alur Tirtanya. Kemudian juga sesuai dengan indikator yang diinginkan ya, pertanyaan berbobotnya itu sudah muncul dari awal sampai akhir. Itu pertanyaan berbobotnya sudah muncul sekali Bu Tina ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu menyebabkan keterbukaan dari si coachingnya ya. Kemudian juga si coaching itu bisa mencari solusi sendiri gitu, jadi tidak dijudge oleh Bu Tina. Kemudian Bu Tina juga tidak mengeluarkan asumsi-asumsi, tapi si coachingnya itu sendiri ya yang mencari solusi dari masalah yang sedang dia hadapi gitu. Di sini juga saya mencatat terjadinya komunikasi dua arah gitu dari Bu Tina dan Bu Epa. Jadi tidak Bu Tina aja yang terus-terusan berbicara atau Bu Epa aja gitu ya, tapi adanya keseimbangan dari coaching percakapan yang telah dilakukan Bu Tina dan Bu Epa. Nah, itu ya. Nah, itu sesuai dengan catatan-catatan yang telah saya catat ya ketika melihat video Bu Tina dan Bu Epa. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin tahu nih, kira-kira nih Bu Tina nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan gitu, selain tadi kan pertanyaan berbobot ini sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi gitu, jadi sudah ada gitu, malahan sudah berkembang dengan baik ketika coaching gitu. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau dikembangkan? Pada saat coaching berikutnya saya mungkin harus lebih mengasah lagi kompetensi saya di
presence ya Bu ya. Oh iya. Jadi kalau kita hadir secara penuh kan otomatis mengajukan pertanyaan berbobot mendengar aktif juga akan ikut juga gitu kalau kita sudah hadir ke permasalahannya si Koci itu. Oh iya, siap lah Bu Tina. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya apa yang Bu Tina harapkan dapat dicapai dengan baik ya, tercapai dengan baik. Iya, terima kasih Bu. Kapan-kapan kalau misalnya saya butuh observer lagi, saya minta bantuan Bu Hana, boleh ya? Siap Bu Tina, insya Allah siap ya. Nah itu saja mungkin Bu Tina yang dapat saya sampaikan hari ini tentang observasi yang telah saya lakukan dengan melihat video Bu Tina dan Bu Eva. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, enggak, sudah cukup kayaknya. Terima kasih banyak sudah mau jadi observer saya untuk percakapan coaching saya kali ini dengan Bu Eva. Lain kali saya mohon kembali bantuannya. Iya, dengan senang hati Bu Tina. Ya, Bu terima kasih Tina. Banyak Bu. Iya, sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan dibicarakan, mungkin cukup sekian dulu ya Bu Tina ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Hana, apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, apa-apa sehat? Alhamdulillah. Bu boleh bisa minta waktunya sebentar? Ya udah lama ya nggak ketemu Pak. Iya Bu. Kesibukannya apa Pak? Ya biasa aja ngajak Bu ke sekolah. Oh gitu. Kalau ngomong Bapak ada apa nih? Ini Bu saya mau sharing Bu. Boleh Pak, kebetulan saya nih lagi nyampe ini. Kira-kira Bapak mau sharing apa nih? Tentang satu masalah Bu di sekolah. Oh, Bapak lagi punya masalah di sekolah. Nah Pak, kira-kira nanti yang Bapak harapkan setelah adanya obrolan kita ini sebenarnya apa Pak? Mungkin kedepannya saya punya solusi Bu dari masalah itu, saya bisa memecahkannya, bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut ke depan. Oh iya Pak, mudah-mudahan ya harapan Bapak nanti setelah sharing ini tercapai dengan baik ya Pak ya. Nah Bapak, kalau boleh saya tahu nih ya Pak ya, kalau Bapak berkenan gitu untuk bercerita, boleh Bapak ceritakan masalah Bapak yang sedang Bapak hadapi sekarang? Ya Bu, begini Bu, jadi saya itu punya masalah di sekolah dengan guru senior Bu. Ya Bu, jadi saya itu dianggap oleh mereka itu seperti orang yang sombong gitu. Ya terus tidak ada kolaborasi dari saya sebagai guru junior lah kalau dibilang dengan guru senior gitu. Jadi guru senior itu menganggap bahwa diri saya itu sombong ya. Jadi mereka menganggap bahwa saya itu membuang waktu hanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jadi dianggap sombong gitu. Oh gitu. Jadi Bapak permasalahannya seperti itu, tapi Bapak sudah coba untuk mencari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang? Pernah Bu, ya saya sudah ada solusi dulu. Saya pernah berbicara dengan ibu kepala sekolah tentang masalah yang sedang saya hadapi, bahwa saya tidak bisa berkolaborasi dengan guru senior, dengan guru yang lebih awal dari sekolah, menyampaikan kepada ibu kepala sekolah untuk menyampaikannya lagi kepada guru tersebut gitu. Oh, jadi sudah ada solusi ya Pak? Nah, Bapak kalau boleh tahu itu hasilnya seperti apa sih Pak? Dulu saya melakukan itu, hasilnya belum maksimal Bu. Ini belum maksimal ya Pak? Nah Pak, kalau misalnya kita skalakan ya, kita skala angka nih, kalau dari 1 sampai 10 solusi yang Bapak ambil itu ada di skala apa? Kalau untuk solusi itu tuh mungkin belum sampai ke 6 lah Bu, masih 4 sampai 5. Oh, masih 4 sampai 5. Nah,
Jadi sebetulnya target Bapak itu ada di sekarang? Kalau target Bu 9 sampai 10 Bu. Oh, berarti kalau masih jauh ya Pak ya? Ini Bapak masih dari 4 sampai 5, sedangkan target Bapak 90. Nah, kira-kira ada solusi lain nggak Pak supaya target Bapak itu bisa ada di sini? Untuk solusi yang kedua Bu, mungkin saya introspeksi diri dulu, kemudian semangat dalam pembelajaran pada Iya Pak. Ya, jadi supaya kedepannya guru-guru senior tersebut bisa melihat bahwa yang saya lakukan itu benar. Oh iya Pak, jadi udah ada 2 solusi ya Pak. Nah, kira-kira itu sudah mencapai target nggak Pak? Kalau menurut saya masih belum, kayaknya Bu masih 78 lah kalau misalnya. Masih ada 2 lagi ya Pak ya untuk ke 9 Ke 10. Nah, kalau begitu apakah masih ada solusi lain Pak? Mungkin solusi terakhir yang akan saya lakukan mungkin berbicara personal tuh secara langsung kepada guru-gurunya gitu kan. Tadi saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, kemudian saya sudah memperbaiki diri, kemudian terus bersemangat supaya terlihat oleh mereka. Kalau misalnya mereka masih belum mengerti dengan apa yang saya lakukan, mungkin saya akan berbicara langsung kepada orangnya, personal. Oh gitu ya Pak. Dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Nah Bapak ini udah punya 3 solusi nih. Apakah sudah mencapai target yang Bapak inginkan? Mungkin bisa Bu kalau misalnya saya lakukan. Oh bisa ya, berarti sudah ada 9 sampai 10 ya. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah mempunyai solusi dari masalah yang sedang Bapak hadapi sekarang. Nah kira-kira Bapak kapan yang akan dilaksanakannya Pak? Kalau bisa sih Bu, dari yang sekarang gitu Bu, kalau bisa setelah percakapan ini besoknya saya melakukan gitu. Ya kalau misalnya untuk kepala sekolah kan saya sudah, mungkin saya akan untuk introspeksi diri pastilah itu dilakukan ya setiap hari, cuman ini akan lebih ditingkatkan lagi, kemudian personalnya mungkin akan selanjutnya saya lakukan. Jadi Bapak rencananya mulai besok mungkin ya, besok atau hari ini juga ya Bapak akan laksanakan. Nah Bapak nih kira-kira nih kalau misalnya dalam aplikasi solusi-solusi yang Bapak sebutkan tadi kan ada 3 ya, kalau ada hambatan dalam pengaplikasian solusi tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan terus berkolaborasi. Ya, terus kolaborasi itu kan merupakan hambatan juga Bu. Misalnya kalau misalnya introspeksi diri, termasuk introspeksi diri pasti Bu ada hambatan. Ya, pasti ya. Nah, kalau misalnya introspeksi diri, saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya mungkin Bu. Kalau misalnya nanti berbicara secara personal, saya hambatan tersebut bisa meminta guru yang lain untuk menemani ataupun seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, udah ada solusi, udah ada penyelesaian nanti kalau misalnya kita pengaplikasian ada hambatan, terus ada juga tadi Bapak sudah menyebutkan akan melakukannya besok ya. Nah Bapak, yang saya ingin tahu nih Pak ya, komitmen dari menjalankan solusi yang akan Bapak laksanakan itu komitmen. Saya akan lebih bersabar Bu, intinya bersabar, terus saya akan lebih bersemangat untuk melaksanakan solusi-solusi yang tadi saya sudah rencanakan, dan akan terus berkolaborasi lah, terus kalau misalnya saya dengan guru-guru yang lain tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, saya akan terus berusaha dan terus berusaha gitu. Iya Bapak ya, alhamdulillah Bapak 2 jempol ya buat Bapak. Bapak coba saya mau kita sama-sama ya, tapi saya mau dengar deh hasil dari pembicaraan kita hari ini. Ya, hasilnya mungkin dari yang pertama tentang bagaimana kolaborasi atau dukungan dari senior saya sudah mempunyai solusi, dan Ibu tadi sudah mengasih saya mencari solusi dan mencari solusi. Yang pertama tadi saya sudah lakukan di sekolah, yang kedua nanti saya akan lebih introspeksi terhadap diri saya, lebih mengembangkan pribadi saya supaya bisa terlihat oleh mereka bahwa yang saya lakukan itu benar. Kemudian yang ketiga, saya akan berkolaborasi langsung atau menyampaikan langsung kepada personalnya. Komitmennya saya akan lebih percaya diri, lebih bersabar, lebih bersemangat, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan solusi tersebut. Saya akan mulai besok Bu, insya Allah. Kemudian saya akan mencari dukungan dari yang lain untuk
Alhamdulillah. Nah Bapak, sekarang Bapak udah mendapatkan solusi ya. Bisa kita katakan Bapak sudah mendapatkan solusi. Nah Bapak bagaimana nih perasaan Bapak sudah ngobrol sama saya nih? Alhamdulillah Bu, masalah yang sudah saya sampaikan sedikitnya sudah lega gitu Bu, jadi ini sudah menjadi beban pikiran lagi. Ya. Nah Pak, kira-kira nih nanti kalau misalnya Bapak sudah mengaplikasikan solusi-solusi tersebut, apa yang Bapak inginkan ke depannya? Ya kalau misalnya ke depannya, saya mungkin yang tadi disampaikan, saya itu tidak ada lagi tidak ada dukungan dari senior, jadi tidak ada gap-gapan lah kalau bahasa senior. Jadi kalau misalnya ada guru, semua itu dulu sama dengan ada kolaborasi sehingga cita-cita yang diharapkan oleh sekolah itu tercapai. Kalau misalnya ada kolaborasi dari semua guru. Bapak mungkin nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Kita nanti akan ngobrol seputar progres yang sudah Bapak lakukan. Jadi mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita boleh ngobrol lagi kan lebih lanjut terkait permasalahan gitu. Saya juga ingin tahu nih bagaimana perkembangan solusi yang telah Bapak terapkan. Mungkin depan tuh kalau disampaikannya saya. Oh boleh Bapak nanti WA saja ya gampang ya Pak ya. Nah, gimana Pak? Udah vlog sekarang? Masih ada lagi yang mau dicurhatkan? Ya, cukup. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Oh, mau ngopi-ngopi dulu? Nggak ada isu. Hatur nuhun, terima kasih. Ya, ibu mau ngambilnya. Terima kasih ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rohana, lagi sibuk enggak Nak? Enggak, ini baru pulang nih, pas lihat ini teman sepertinya ada yang sibuk teh ya sih, bikin bunga tuh banyak sekali ini tanamannya ini alhamdulillah kemarin saya sibuk sekali, jadi ini sudah terurus. Ayo, kalau hari ini itu lagi sibuk enggak lah anak, mohon maaf nih di luar ya. Apa Bu, ini enak nih pemandangannya. Bikin dulu kopi atau apa? Enggak usah, udah lama kan. Bu, apa kabar nih? Alhamdulillah, katanya payah nanti karena gimana nih harusnya ini nih jadi bagaimana kabar Bu anak sekarang? Alhamdulillah, anak sehat. Alhamdulillah, ini juga iyalah agak-agak repot kemarin itu, makanya saya ingin sedikit penyegaran melihat tanaman. Kamu mau ada apa nih Rohana? Sepertinya ada yang ingin curhat ini ya? Iya Bu, aku mau beberapa hari ini ya, sebetulnya bukan hari ini aja Bu. Setelah ceritanya kita mau curhat nih. Iya Bu, kalau boleh saya mau curhat. Boleh sekali Bu, silahkan Bu. Akhirnya saya mengerjakan kok rasanya itu malas intinya gitu pula, tidak bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Apa yang membuat Ibu Nana malas? Mungkin karena pekerjaan oh jadi begitu ya Bu Nana. Setelah nanti kita ngobrol ini juga seperti itu. Saya sih bergerak tuh ya setelah obrolan ini. Pertama beban pikiran saya berkurang. Yang kedua saya juga ingin mencari solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya saya ingin tahu lah apa saja yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Inginnya mudah-mudahan silahkan aku dijabarkan permasalahannya seperti apa benar. Siap mendengarkan. Siap, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Udah lagi sore-sore saya menunggu anak-anak pulang gitu. Jadi begini Bu, ini kan saya tuh agak malas gitu ya melakukan semua pekerjaan ini. Semua pekerjaan Bu, baik yang di rumah, di sekolah ataupun yang di luar tadi gitu. Gak tahu kenapa misalnya gitu. Nah, apa semua itu jadi hambatan? Ya sangat sih Bu, sangat sekali menjadi hambatan karena
karena saya bermalas-malasan gitu ya, kurang bersemangat. Yang pertama, pekerjaan saya jadi tidak selesai tepat waktu. Walaupun akhirnya itu selesai, tapi tetap tuh pekerjaannya itu kurang bersemangat, dan ada sistem SKS kan yang membuat jadi badan lemah lesu-lesu gitu. Tapi pernah tidak Bu Hana ada usaha apa gitu supaya semangatnya tumbuh kembali gitu? Pernah sih Bu ya, saya tuh pernah nih nyoba nih. Kan kalau misalnya lemah letih lesu dan sebagainya itu saya coba tuh dalam satu hari satu istirahat full Bu, nggak ngerjain apa-apa gitu. Solusinya itu ya yang pertama, udah tidak mengerjakan apa-apa, istirahat aja gitu. Tidak, saya coba untuk beristirahat. Nah, bagus itu. Tapi kira-kira itu membantu tidak? Membantu Bu ya, dengan saya beristirahat. Jadi kan situasi tubuh saya kembali menjadi fresh ya, itu menambah semangat gitu ya, menambah semangat ketika melakukan pekerjaan lagi. Kalau misalnya ya ini Bu Hana ya, kita hitung-hitungan aja. Saya punya skala nih 1 sampai 10. Solusi Bu Hana itu ada di mana untuk apa kira-kira keberhasilannya? Kalau untuk istirahat Bu ada di poin 45 Bu. 45 ya, jauh ya, masih jauh nih, target aku 90 Bu. Iya, 10 pasti ya. Yang 4 sampai 5 deh gitu pula. Coba pikirkan lagi, masih ada lah solusi lain. Ya, coba apa tuh? Ya, tapi kan kalau misalnya saya beristirahat ya Bu ya, memang sih kondisi tubuh jadi pulih enak gitu. Ada semangat baru. Cuma ada pekerjaan yang menumpuk Bu. Karena kan kalau misalnya satu hari saya nggak kerja, saya kondisinya di rumah kan sendiri ya. Ada suami kan kerja pulang sore. Anak-anak saya balita, jadi tidak ada yang bisa meng-cover pekerjaan saya di rumah. Terus sekolah juga Bu, kalau misalnya saya nggak masuk, kan ada anak yang terbengkalai, ada sekolah yang dirugikan, nah gitu. Jadi kayaknya ada solusi kedua. Kayaknya bisa meminta bantuan nih, minta bantuan kepada orang-orang. Nah, seperti itu. Mungkin ada siapa yang bisa Ibu Hana minta tolong nih? Minta tolong maksudnya ya. Ya, yang bisa diminta tolong bisa Ibu Hana tambahkan. Kalau di rumah mungkin bisa suami ya. Kalau lupa bisa rekan kerja. Kalau di luar rumah ada bersih-bersih yang sedia ya. Minta bantuan. Bagaimana? Nah, skalanya sudah meningkat belum? Sepertinya sudah itu. Ya, Bu. Cuma kayaknya belum sempurna. Tapi kita mau tahu gimana sempurna. Kalau tidak mencoba, ya betul. Gimana? Mau kapan dicoba? Mau dicobanya? Kita dicoba kan sekarang. Tapi kayaknya kalau misalnya 2 solusi, saya masih kurang deh. Itu tadi skala baru 8 mungkin ya. Iya, kayaknya baru 8. Coba apa lagi kira-kira solusi yang lebih jatuh gitu ya? Ya, ini ada Bu yang lebih gitu nih. Tadi kan itu memang harus cerdas sebagai perempuan. Sekarang yang perempuan yang banyak kerjaannya di rumah. Kayaknya sih ya, kan tadi saya mencari solusi yang faktor X ya Bu ya. Kayaknya perlu faktor in juga Bu. Jadi saya akan berusaha untuk menyemangati diri saya gitu. Nah, supaya saya bisa terus semangat. Nah, itu Bu. Jadi Bu, bagaimanapun juga Bang ya, memang semangat itu harus dibangun dari dalam. Itu namanya apa ya? Motivasi intrinsik ya, seperti itu. Nah, itu solusi Bu Hana itu sepertinya sudah bertambah ya. Iya, betul. Nah, skalanya sudah sampai mana tuh? Kayaknya sekarang sudah sampai 10 dan alhamdulillah. Bagus itu berarti kita membutuhkan melaksanakan solusi yang sama ya, dengan konsisten, dengan tenang, terus fokus pada tujuan alam. Ini kebijakannya kita tadi sudah asik sekali, seru sekali, terus solusinya sepertinya sudah muncul ya. Saat tidak disimpulkan dari pembicaraan kita.
Aduh, kita ngobrol banyak masa nggak dapat apa ya? Ini supaya tidak kemana-mana ya, biar anak fokus gitu. Coba kita simpulkan saja gimana? Jadi perhatian Bu, kamu punya permasalahan yang kurang bersemangat supaya sudah coba yang pertama tadi saya sudah coba untuk mengambil pekerjaan, namun belum sempurna gitu, karena pekerjaan masih cukup. Jadi saya akan mencoba dengan meminta bantuan orang-orang di sekitar saya ya. Kemudian juga saya akan memotivasi diri saya gitu. Dan insya Allah saya akan kerjakan mulai dari hari ini dengan komitmen saya akan terus fokus pada tujuan gitu, untuk melaksanakannya. Jadi tidak kalau mungkin biasanya kan kalau sudah solusinya udah lah gitu dari satu enggak, saya insya Allah akan komitmennya mencoba untuk melaksanakan solusi sampai tujuan akhir saya nanti tercapai. 2 jempol buat Hana ya. Maaf buat Bu Hana. Ada apa Bu? Ya itu udah nganggap seperti ada sendiri ya, nggak apa-apa ya. Sekarang gimana perasaan Bu Hana? Nah, setelah curhat dengan saya ya, mudah-mudahan membantu gitu. Alhamdulillah ini membantu sekali. Oh gitu, alhamdulillah sudah ada plong ya Bu. Nah, tadi saya ini beban pikiran menumpuk, sekarang sudah agak berkurang, sudah merasa fresh gitu. Apalagi saya kan dengan sharing ini saya sudah mendapatkan beberapa solusi dari perbincangan masalah yang akan saya laksanakan. Saya juga ikut senang dan saya juga ikut belajar sebetulnya ya. Ya Bu Hana, saya doakan ya supaya Bu Hana tetap semangat, tetap bergairah dalam bekerja, jangan menunda-nunda ya, sehingga tidak bertumpuk lagi dan tidak bingung lagi ya. Bu Hana ngobrol lagi ya, apakah itu masalahnya benar-benar gitu ya. Siap Bu, nanti saya curhat lagi ya. Ayo kita ke dapur yuk, ke dapur aja yuk. Kebetulan saya belum makan. Ayo kita masak apa aja. Ayo, ya.